Oke, soal berikutnya, sirene sebuah menara pengawas memancarkan frekuensi bunyi sebesar 384 Hz. Jadi frekuensi sumber adalah 384 Hz ya. Seorang anak membawa garpu tala yang bergetar dengan frekuensi, jadi frekuensi yang didengar oleh anak dari garpu tala sama dengan 380 Hz. Oke. Jika anak tersebut tidak mendengar layangan dan kecepatan bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, maka arah dan kecepatan gerak anak berturut-turut. Nah, apa maksudnya tidak ada layangan? Berarti delta F yang didengar oleh orang tersebut sama dengan 0. Berarti anak itu mendengar, ya frekuensi pendengar yang didengar anak itu sama dengan frekuensi garpu tala yang dibawanya karena tidak mendengar layangan, yaitu 380 Hz. Adapun rumusnya adalah frekuensi yang didengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus min kecepatan pendengar per kecepatan bunyi di udara plus min kecepatan sumber dikali frekuensi yang didengar. Frekuensi bunyi, bukan yang dengar, maaf. Sumber diam. Oke ya. Nah, lihat sekarang. Frekuensi yang didengar ya lebih kecil dari frekuensi sumber. Jadi sudah pasti orang tersebut mendekati pendengar ya, menjauhi pendengar, maaf. Orang tersebut menjauhi pendengar. Jadi kita bisa tulis 380 sama dengan 320 min V ya. Min V pendengar maksudnya per 320 ya kali frekuensi sumber adalah 384. Oke, 384. Maka ya kita lanjut 320 ya min VP itu sama dengan 320 min VP sama dengan 380 380 kali 320 per 384 ya 384. Kita lanjut, maka VP sama dengan ya 320 ini pindah ke sana jadi 320, VP-nya pindah ke sana jadi positif, ini tetap di sini, min 380 per 384 kali 320 atau sama dengan 1 min 380 per 384 ya dikali 320. Itu sama dengan 1 per 3 meter per sekon. Jadi anak itu mendekati sumber dengan kecepatan 3/3 meter per sekon. Mendekati menara 3/3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap cermin datar dan arahnya tegak lurus bidang cermin. Jika kecepatan gerak bayangan relatif terhadap cermin adalah V aksen, maka berlaku persamaan. Jadi begini. Ini adalah cermin ya, ini cermin datar, terus ini sebuah benda bergerak ke sana dengan kecepatan V ya. Ini adalah bayangan, bayangan maya. Tentu S selalu sama dengan S aksen ya, dan ini akan bergerak mendekati ke sana dengan kecepatan V aksen.
karena S selalu sama dengan S aksen, sudah jelas bahwa V akan selalu sama dengan V aksen, hanya berbeda arah. Jadi jawabannya adalah V sama dengan V aksen dan berlawanan arah. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal berikutnya, 2 buah tangki besar A, ya, tangki besar A dan tangki besar B dengan lubang bukaan besar di atas, ya, masing-masing diisi dengan cairan yang berbeda. Sebuah lubang kecil jauh lebih kecil dibanding lubang bukaan atas tangki dibuat di sisi tangki, di setiap sisi tangki pada kedalaman H yang sama di bawah permukaan cairan, ya. Ini H, ini juga H, ya. Nah, luas penampang lubang A, ya, luas penampang lubang A sama dengan 2 kali luas penampang lubang B, ya. Jika laju aliran massa yang keluar dari lubang A 2 kali laju aliran massa dari lubang B, maka perbandingan kerapatan cairan A terhadap B. Jadi jika massa A tiap sekon sama dengan 2 kali massa B tiap sekon, maka perbandingan rho A dengan rho B sama dengan berapa? Oke, nah kita tahu bahwa VA itu, VA maupun VB, ya, VB hanya ditentukan oleh V itu sama dengan akar 2GH, ya. Jadi hanya ditentukan oleh ketinggian, tidak dengan massa jenis. Jadi karena tingginya sama, jadi sudah pasti VA sama dengan VB. Nah, sekarang karena luas A 2 kali B, maka sudah pasti debit A yaitu VA kali AA itu akan sama dengan VB kali bukan sama dengan, maaf ya, berarti ini 2 kali, ya, 2 kali, jadi 2 kali ini V AB, ya, 2 AB. Jadi debit A sama dengan 2 kali debit B. Sedangkan debit itu adalah volume per volume A tiap sekon, tiap detik sama dengan pakai per sekon aja, per sekon sama dengan 2 kali volume B per sekon, ya. Kalau kita kalikan massa jenis, ya, massa jenis tadi massa A, ya, massa A per sekon sama dengan 2 kali massa B per sekon. Massa itu adalah volume A kali rho A per sekon sama dengan 2 kali volume B kali rho B per sekon. Oke, jadi volume A per sekon memang sama dengan 2 kali volume B per sekon. Artinya rho A sama dengan rho B. Oke, rho A sama dengan rho B, jadi jawabannya adalah 1:1, E, ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.